Halo, kelas persamaan diferensial. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas penyelesaian persamaan diferensial orde 1 menggunakan faktor integrasi. Minggu lalu Anda juga belajar menyelesaikan persamaan diferensial juga menggunakan faktor integrasi. Tapi minggu lalu intinya adalah persamaan diferensialnya diubah menjadi PD eksak dengan turunan M sama dengan turunan N, ya kan? Dengan menggunakan mu atau yang disebut dengan faktor integrasi. Nah, faktor integrasinya di video yang minggu lalu itu adalah mu. Kemudian setelah jadi PD eksak, persamaan diferensialnya diselesaikan dengan cara penyelesaian PD eksak. Itu yang diajarkan oleh minggu lalu. Nah, minggu ini itu agak berbeda. Kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi kalau Anda menemui sebuah persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini, ya, dy per dx ditambah py sama dengan q, atau persamaan yang bentuknya berbeda, tapi ketika Anda sederhanakan, dia menjadi berbentuk seperti ini, dengan p dan q adalah fungsi x, ya, maka penyelesaian dari persamaan ini gampang, itu adalah y sama dengan integral q kali fi dx dibagi dengan fi. Fi itu apa? Fi itu adalah faktor integral yang besarnya adalah E pangkat integral P dx. P ini diambil langsung dari angka ini. Baik dia berupa konstanta maupun dia merupakan fungsi X, nanti langsung dimasukkan di sini. Ya, diselesaikan, maka kita akan mendapatkan sebuah faktor integral Fi. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Jadi selesaikan persamaan diferensial linear orde pertama dari soal berikut. Dy per dx ditambah 5y sama dengan e pangkat 2x. Ya. Jelas ya ini ya. Kalian tahu bahwa p-nya berapa, Dek? 5, ya kan? Kemudian q-nya adalah e pangkat 2x. Ya. Nah, faktor integrasinya berapa? Tadi rumusnya adalah faktor integrasinya e pangkat integral px, p-nya 5, maka saya masukkan ke sini, integral 5 dx adalah 5x, ya kan, Dek? Bukan 0 ya. Integral 5 dx adalah 5x. Jadi faktor integralnya adalah e pangkat 5x. Hati-hati, beberapa mahasiswa melakukan kesalahan di sini. Jadi bukan e pangkat integral 5 dx, tapi e kali integral 5 dx, jadi integralnya di sebelahnya e, itu salah ya. Jadi e pangkat integral px. Nah, setelah mendapatkan faktor integrasinya, langsung kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Jadi bahwa y itu adalah integral q fi dx dibagi dengan fi. Nah, fi-nya adalah e pangkat 5x, q-nya adalah e pangkat 2x. Jadi integral e pangkat 2x kali e pangkat 5x dx dibagi dengan e pangkat 5x. Hasilnya e pangkat 2x kali e pangkat 5x itu adalah e pangkat 7x, sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi integral e pangkat 7x dx per e pangkat 5x. Hasilnya adalah e pangkat 7x per 7, ya, integral e pangkat 7x dx adalah sepertujuh e pangkat 7x ditambah c, ya, dibagi dengan e pangkat 5x. E pangkat 5x-nya saya naikkan menjadi e pangkat min 5x. Hati-hati, diintegralkan dulu ditambah c ya, karena hasil integrasi kalau kita tidak punya MNE, ya, initial value, maka kita tambahkan c di hasil integral tersebut, ya. Kemudian kita kalikan dengan, baru kita kalikan dengan atau kita bagi dengan fi-nya. Gitu. Nah, saya bisa buat langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial dengan faktor integrasi itu adalah seperti ini, ya. Kita tengarai dulu apakah bentuknya itu adalah y aksen ditambah py sama dengan q, atau dy per dx ditambah py sama dengan q, di mana p dan q-nya adalah fungsi x, konstanta atau fungsi x. Nah, kalau iya, tentukan faktor integrasinya, yaitu fi sama dengan e pangkat integral p dx, ya. Kemudian kalikan kedua sisinya, LHS dan RHS-nya,
dari persamaan satu ini LHS-nya, ini RHS-nya, kalikan dengan FI dua-duanya. Nah, perkalian sisi kiri dengan FI itu Anda akan menghasilkan turunan dari Y kali FI. Ya. Ya. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan Y kali FI sama dengan integral Q kali FI dx. Ya. Nah, yang sebelah sini sudah merupakan solusinya. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan RHS-nya nanti diselesaikan dengan integrasi perbagian. Ya. Kita ambil contoh. Selesaikan persamaan diferensial linear orde pertama ini. Ya. dy per dx min y sama dengan x. Mari kita lihat apakah dia bentuk umumnya dy per dx, apakah bentuk umumnya y aksen plus py sama dengan q. Gimana? Benar ya? Jadi ini bentuk umumnya seperti ini ya. P-nya berapa? Minus 1. Q-nya berapa? X. Ya kan? Oke. Nah, lalu tentukan faktor integrasinya. Faktor integrasi tadi apa? E pangkat integral P dx. Jadi E pangkat integral P dx pangkat ya, bukan kali. Nah, P-nya adalah minus 1, maka FI-nya adalah E pangkat integral minus 1 dx. Integral minus 1 dx sama dengan min x. Jadi FI-nya adalah E pangkat min x. Langkah ketiga, kita kalikan kedua sisinya dengan kedua sisi dalam persamaan satu tadi dengan faktor integrasinya. Persamaannya tadi kan begini, dy per dx min y sama dengan x. Masing-masing suku ya kita kalikan dengan faktor integrasinya E pangkat min x ya. E pangkat min x kali dy per dx dikurangi E pangkat min x kali y sama dengan E pangkat min x kali x. Nih ya. Nah, yang sisi kiri, perhatikan, yang sisi kiri ini adalah turunan dari E pangkat min x y, UV. Turunan UV itu adalah duve udif, ya kan? U aksen V ditambah V aksen U, ya kan? Yang sebelah sini itu adalah turunan FI kali Y, itu yang saya maksudkan tadi. Ya. Yang sebelah kanan E pangkat min X, X. Kalau kita mau mengeluarkan turunan ini, ya, maka kedua sisinya ini harus kita integralkan kan, Dek? Ya kan? Jadi, yang sebelah kiri LHS dan LHS-nya sama-sama kita integralkan. Kalau keduanya diintegralkan, maka saya akan mendapatkan bentuk seperti ini ya. Integral D per dx E pangkat min X kali Y sama dengan integral X E pangkat min X dx. Integralnya ini, integral dari turunannya itu kan ya ini sendiri kan, Dek. Ya. Jadi Y kali E pangkat min X sama dengan integral X E pangkat min X dx. Nah, ini yang saya maksud dengan bentuk ini tadi. Y kali FI, bentuk penyelesaian tadi itu, faktor integrasi tadi. Kalau kita punya bentuk Y aksen min Y aksen plus PY sama dengan Q, maka penyelesaiannya adalah Y kali FI sama dengan integral Q kali FI dx. Q kali FI dx. Ya kan, Dek? Nah, kemudian kita selesaikan. RHS yang sebelah kiri sudah clear, ya kan? Y kali E pangkat min X sudah clear. Nah, yang sebelah kanan RHS-nya kita selesaikan dengan integrasi perbagian. Ya. Yang sebelah kanan tadi bentuknya seperti ini. Integral X E pangkat min X dx. Ya. Ini merupakan sebuah bentuk integral U dv, di mana U-nya adalah X. Kalau U-nya adalah X, maka turunannya du per dx-nya kan 1 kan, Dek? Ya kan? Kalau U-nya ini, ya ini U, ini dv-nya. U-nya X, maka du per dx-nya adalah 1, ya kan, Dek? Turunannya X kan 1. Jadi du sama dengan dx, ya enggak? Nah,
dv-nya itu adalah ini. E pangkat min X dx. Maka V-nya ini kan harus diintegralkan. Jadi V-nya itu adalah min E pangkat min X. Anda tahu, kalau saya punya integral U dv, maka hasilnya adalah UV min integral V du, integral parsial, Dek. Masih ingat ya? Nah, saya tulis ulang tadi persamaan dari langkah 5 tadi, langkah 4 tadi ya. Y E pangkat min X sama dengan integral X E pangkat min X dx atau integral U dv. Ya. Y E pangkat min X sama dengan UV min integral V du. U-nya X, V-nya ini tadi masukkan ke sini, masukkan semua ya, min integral V, V-nya ini lagi min E pangkat min X, du, du-nya dx, ya ini dx, ya. Hasilnya yang sebelah kanan adalah Y kali E pangkat min X sama dengan min X kali E pangkat min X, ya kan? Min integralnya ini adalah E pangkat min X dikeluarkan, ini min, lalu ditambah dengan C, gitu. Nah, hasilnya dua suku ya, kedua sisi kiri maupun sisi kanan saya bagi dengan E pangkat min X. Yang sisi kiri tinggal Y, yang sisi kanan ini dibagi E pangkat min X tinggal min X, yang ini tinggal min 1, ya kan Dek? Ini dibagi ini ya, min 1. Lalu yang ini C per E pangkat min X. E pangkat min X-nya saya naikkan jadi C kali E pangkat X. Nah, inilah hasilnya. Begitu. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan topik berikutnya di video berikutnya ya, Dek.